darah. Dahulu Yin Liang hanyalah seorang yatim piatu yang diculik di rumah bordir dan akhirnya dibunuh diri dengan membawa kebencian. Dan hanya orang yang tuluslah yang mencintainya bisa membebaskan jiwa Yin Liang dari tempat tersebut. Oleh karena itu, Sisan meminta agar si Jin mempertimbangkan kembali keputusannya. Di malam harinya, si Jin kembali ke rumah bordir dengan tekad membebaskan Yin Liang. Dengan sebuah mas kawin di tangannya, si Jin melamar Yin Liang. Di sisi lain, Bagong akan memanfaatkan Yin Liang untuk mengambil elixir jiwa dan mintakan Sisan untuk mengikuti rencananya. Sementara itu, si Jin tak peduli jika Yin Liang adalah hantu penyerap darah. Yin Liang yang mendengar hal ini menolak karena dengan bersamanya, si Jin bisa terbunuh. Meski begitu, si Jin sudah membulatkan tekadnya. Dan jika hidupnya bisa mewujudkan keinginan keluarga dan kekasih yang dicintainya, maka si Jin rela mengorbankan hidupnya. Si Jin hanya seorang pelajar miskin yang selalu dihina. Oleh karena itu, si Jin selalu belajar untuk menjadi pejabat. Namun, setelah mengikuti ujian, si Jin bisa menemukan sahabat dan orang yang ia cintai. Si Jin juga tidak takut jika ia gagal. Namun si Jin takut jika ia akan kehilangan keluarga ataupun orang yang disayanginya hanya demi duniawi. Mendengar ketulusan si Jin, Yin Liang pun memutuskan membawa kabur si Jin dari tempat tersebut. Dan saat Bagong akan mengejar mereka berdua, Sisan segera menengkal Bagong. Ketika si Jin tiba di sebuah jembatan, Sisan muncul untuk membawa si Jin. Namun Yin Liang berpikir bahwa Sisan hanya ingin mendapatkan elixir jiwa dari si Jin. Demi menyelamatkan si Jin, Yin Liang pun segera menyerang Sisan. Namun si Jin menghentikannya karena ia tidak ingin sahabatnya terluka. Dan jika memang Sisan membutuhkan elixir tersebut, maka si Jin pun siap memberikannya. Melihat si Jin yang tak tahu mengenai elixir jiwa, Yin Liang pun menjelaskan jika elixir jiwa diambil, maka si Jin juga akan tewas. Meski begitu, si Jin tetap melindungi Sisan. Dan pada harinya, saat Yin Liang teralihkan, Yin Liang ditikam dari belakang oleh siluman katak. Setelah kejadian itu, Yin Liang menyuruh si Jin untuk melihat kelakuan para rubah yang selalu licik. Kemudian, demi menghindari Sisan, Yin Liang pun segera kabur meninggalkan tempat kejadian. Pada akhirnya, Yin Liang pun tewas setelah mengalami luka akibat belati milik Sisan. Tak lama Sisan pun muncul. Akhirnya si Jin pun menjelaskan bahwa ia hanya pura-pura tidak mengetahui tentang elixir jiwa karena si Jin sudah percaya Sisan yang di